Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini di minggu keempat bulan Februari. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa untuk persiapan ibadah ini. Bapak, kami ucap syukur untuk segala kasih setiamu, kebaikanmu, pemeliharaanmu atas setiap kami Tuhan, sepanjang hidup kami ini Pak. Kalau sebentar kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir ya Bapak. Baik kami yang mendengar di rumah dimanapun kami berada Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Bapak. Urapi juga hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami siapkan hati kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pokok bahasan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah tentang berubah. 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin kita semua pernah mendengar kata ini, yaitu connecting people. Nah, itu adalah sebuah tagline atau sebuah slogan dari sebuah produk alat komunikasi yang pada masa itu sangat-sangat terkenal, yaitu Nokia. Mungkin yang generasi 20 tahun yang lalu mungkin masih zamani ya pakai headset, pakai handphone ini ya. Jadi pada masa itu Nokia adalah produk yang sangat mendunia. Menguasai hampir lebih dari 80 peredaran handphone yang ada di dunia. Mereka membuat aneka ragam bentuk handphone dengan segala fasilitas yang waktu itu sudah sangat-sangat canggih. Jadi bukan hanya sekedar handphone yang bisa dipakai untuk SMS atau telepon, tapi mereka juga memperlengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang pada masa itu sangat-sangat keren lah istilahnya ya. Jadi ada MP3 playernya, kameranya udah berwarna meskipun waktu itu mungkin hanya sekitar 1 atau 2 megapiksel, tapi pada masa itu sungguh-sungguh sangat wah barang tersebut gitu. Nah, singkat cerita, Nokia ini begitu merajalela sehingga mereka begitu pede, mereka begitu yakin bahwa penggemar mereka itu adalah penggemar yang setia yang nggak mungkin akan beralih ke brand yang lain atau ke merek yang lain. Pada waktu itu juga ada Samsung, ada LG, ada Motorola, semua yang bersaing dengan brand dari Nokia ini. Nah, singkat cerita pada satu saat kemudian di tengah puncak kejayaan Nokia muncul satu sistem baru yang namanya Android pada waktu itu. Dan memang karena baru awal hadir setelah Nokia bertahun-tahun menguasai pasaran handphone di dunia. Jadi kehadiran si Android yang baru ini enggak dianggap oleh Nokia gitu. Jadi Nokia tetap begitu pede bahwa penggemar mereka enggak akan mungkin berpindah atau meninggalkan Nokia gitu. Jadi karena keyakinan itu makanya si Nokia ini tetap kekeh, tetap berprinsip dia tidak akan mengubah sistem operating sistemnya, OS-nya dia nggak akan pakai si Android ini gitu. Padahal si Android ini sifatnya open source, jadi bisa dipakai semua gitu. Tapi Nokia ini tetap memakai program mereka sendiri. Singkat cerita, dengan perkembangan yang ada, teknologi yang ada, ternyata si Android ini mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak keluasan dalam program mereka, sehingga pelan-pelan orang mulai tertarik dengan kehadiran si OS yang baru ini, dengan kehadiran si Android ini. Dan bisa kita tebak mereka yang dulunya pelanggan atau fanatik setia dengan produk Nokia, mereka kemudian beralih. Mereka beralih meninggalkan handphone yang dulu betul-betul merajai di pasaran handphone dunia waktu itu. Jadi singkat cerita, penjualan Nokia semakin turun dan akhirnya mereka nggak bisa lagi bangkit. Kenapa? Karena mereka terlambat mengantisipasi perubahan yang ada. Mereka nggak jeli melihat ke depan perubahan yang akan terjadi. Jadi mereka tetap bertahan dengan sistem mereka tetap bertahan dengan pola pikir mereka, sehingga mereka menjadi ketinggalan. Mereka yang dulu begitu pede menganggap bahwa mereka akan tetap menjadi yang terbaik, ternyata enggak. Kenyataannya enggak lagi gitu. Nah,
Itu cerita tentang Nokia. Kemudian ada lagi satu produk yang juga pada masa itu begitu sangat disukai, yaitu BlackBerry. BlackBerry atau yang orang kita tahu dengan istilahnya BBM. Nah, BBM ini sifatnya lebih eksklusif, jadi dia hanya bisa melakukan chat yang BlackBerry Messenger ini hanya dengan hardware-nya BlackBerry. Jadi sangat eksklusif, hanya bisa dipakai sistem ini hanya untuk sesama pemakai BlackBerry. Coba ditampilkan slide-nya. Mungkin beberapa generasi muda yang sekarang nggak zamani ya, tapi ini adalah salah satu handphone yang juga sangat familiar, sangat banyak dipakai pada masanya. Tapi mungkin mereka belajar dari kegagalan Nokia yang tidak mengantisipasi perkembangan teknologi ataupun selera dari konsumennya. Mereka pada akhirnya setelah bertahan dengan sistem BlackBerry mereka yang eksklusif, yang sifatnya tertutup, mereka akhirnya melakukan inovasi, mereka melakukan sedikit perubahan, yaitu mereka memberikan sistem BBM ini bisa dipakai untuk handphone lain. Jadi nggak harus pakai handphone mereka, nggak harus pakai yang namanya BlackBerry, bisa diinstal di sistem Android yang lain gitu. Tapi mungkin dengan segala keterbatasan itu mungkin tidak memberikan pilihan lebih kepada para penggemarnya gitu. Dan singkat cerita BlackBerry ini pun lambat laun semakin meredup citranya dan semakin banyak ditinggalkan. Terakhir mungkin sudah dinyatakan mereka close, mereka menutup perusahaannya tadi. Jadi sudah gulung tikar. 2017 adalah masa-masa di mana banyak perubahan terjadi dalam masyarakat kita. Saya tampilkan ya slide potongan-potongan berita gimana perkembangan teknologi begitu mengubah gaya hidup masyarakat kita. Kalau kita lihat di slide itu ada banyak berita bahwa perusahaan-perusahaan terkenal, bisnis-bisnis retail yang besar seperti Toys R Us, kemudian department store Debenhams, dan yang lokal Ramayana, 7-Eleven, itu mereka pada menutup gerainya gitu. Kenapa gitu? Karena perkembangan teknologi yang terjadi saat ini begitu memudahkan orang untuk mendapatkan apa yang mereka mau tanpa mereka harus susah payah keluar. Kalau mungkin di era 90-an kalau saya mau beli barang itu saya harus keluar rumah, saya harus mampir ke toko di mana barang tersebut dijual. Misalnya saya mau cari elektronik, saya harus ke area pertokoan yang menjual elektronik. Saya harus masuki satu persatu toko yang ada untuk mencari barang yang saya mau. Masuk toko satu belum tentu barangnya ada, keluar lagi. Pindah ke toko sebelah, mungkin barangnya ada, harganya nggak cocok. Pindah lagi, cari sampai harga dan barangnya ketemu dengan apa yang saya mau. Dan itu cukup makan waktu. Cukup melelahkan, nggak efisien dan sangat merepotkan gitu ya. Karena kita harus berpindah-pindah, mungkin di satu area, satu jalan ini mungkin ada 10 toko, tapi nggak semuanya jual barang yang saya cari ataupun harganya yang cocok. Jadi saya harus pindah ke area lain lagi. Itu sangat wasting time, sangat membuang waktu. Nah, perkembangan teknologi yang ada saat ini yang membuat mereka sampai harus menutup gerainya adalah kita diberikan kemudahan bahwa tanpa harus keluar rumah pun kita cukup duduk di dalam rumah kita bisa pilih barang yang kita mau. Kita bisa seleksi sesuai dengan selera kita. Entah mau warnanya apa, model apa, mau harga yang sesuai dengan patokan harga kita pun ada. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buang waktu keluar rumah cari barang tersebut. Kemudahan tersebut diberikan oleh misalnya di aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Kita bisa belanja dengan lebih mudah, kita bisa cari barang kita lebih mudah dalam satu genggaman HP kita. Kita buka aplikasinya, kita cukup install aplikasinya, kita buka kemudian kita cari barang yang kita mau dan kita dapatkan tanpa kita harus pusing mengambil barang tersebut. Dulu kalau saya mau kirim barang, saya harus berangkat sendiri dari rumah, saya harus menuju tempat di mana barang tersebut akan saya kirimkan gitu. Jadi juga makan waktu. Kita entah macetnya di jalan, bensinnya yang keluar, entah kalau ada resiko lagi di jalan keserempet atau nabrak dan sebagainya, sangat-sangat nggak efisien juga gitu loh. Tapi kemudian juga diberikan
Yaitu kita cukup install aplikasi Gojek misalnya, GoRide ataupun apapun juga, kita cukup panggil kurir untuk kirim. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu keluar tenaga, kita nggak perlu berpanas-panas, kehujanan, tapi cukup kita panggil kurir dan barang yang mau kita kirim akan dikirimkan sampai di tempat tujuan dengan cepat, dengan efisien gitu. Jadi perubahan teknologi ini betul-betul merubah gaya hidup masyarakat yang ada. Saya masih ingat kalau dulu saya mau beli tiket itu saya harus ke travel agent atau enggak ke airline yang bersangkutan. Di sana kita harus nunggu berjam-jam hanya untuk menunggu hasil print out tiket tersebut keluar. Ya kan mungkin kalau Bapak Ibu pernah ngalamin itu, kita mau beli tiket, kita harus ke airline dulu baru tanya, itu pun belum tentu ada tiketnya. Sampai ke kantornya kita tanya mau penerbangan flight yang tanggal sekian, jam sekian, oh enggak ada Pak, penuh. Kita harus pindah lagi ke airline berikutnya, keluar lagi dari kantor tersebut, pindah ke kantor yang lain. Dan sangat-sangat gak efisien. Tapi kemudahan diberikan saat ini cukup dengan melihat aplikasi gitu. Kita bisa tiket, anytime kita bisa pesan. Entah itu tengah malam, entah pun pagi, entah subuh, kita bisa pesan tiket, bisa langsung lakukan reservasi sesuai dengan tanggal dan jam keberangkatan kita. Kita mau check in di hotel manapun, langsung kita dapatkan. Begitu mudah semua diberikan oleh teknologi ini. Dan mereka pun melakukan antisipasi. Mau nggak mau mengikuti perkembangan yang ada. Kalau enggak mereka akan tergilas, kalau enggak mereka akan tertinggal. Berita terakhir, Facebook dinyatakan merugi sebesar 3.300 triliun rupiah. Karena apa? Karena TikTok. Sama seperti kehadiran Android pada waktu itu yang dianggap sebelah mata, kehadiran TikTok pada awalnya pun dianggap remeh gitu. Saya sempat melihat TikTok ini juga isinya apa ya, kok cuman orang joget-joget, orang nari-nari nggak jelas seperti itu gitu loh. Tapi ternyata dengan perkembangan yang ada, si TikTok ini membentuk image yang lebih baik gitu. Jadi ternyata mereka juga bisa dipakai untuk bisnis, TikTok bisnis. Dan respon yang diterima, respon yang dilihat dari masyarakat itu sangat baik gitu ternyata. TikTok ternyata nggak serumit media sosial yang lain gitu. Cukup pakai HP kita langsung rekam dengan kamera, kita bisa langsung upload gitu. Nah, ini yang nggak diantisipasi oleh si Facebook. Jadi mereka tetap percaya diri, mereka punya user terbesar. Memang waktu itu user terbesar Facebook adalah user terbesar di antara media sosial yang ada adalah Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya. Dan mereka pun si Facebook ini mengakuisisi Instagram, jadi dibeli untuk dijadikan bagian dikonekkan dengan dia, sistem dia. Dia ingin menguasai semua. Tapi yang satu, kehadiran si TikTok ini ternyata membuat dia goyah, membuat dia harus merubah semua strategi yang mereka miliki atau yang mereka yakini bisa bertahan gitu. Dan ini mungkin agak terlambat, tapi mungkin lebih baik daripada nanti malah kehilangan semuanya. Di Roma 12 ayat 2. Mari kita lihat. Di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk senantiasa berubah, diperbaharui akal budi kita. Mengapa sih kita harus berubah gitu loh? Seperti tadi dikatakan di Roma 12, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mengapa kita harus berubah? Karena setiap kita yang orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita adalah ciptaan baru, maka sistem yang lama yang ada dalam diri kita itu harus dirubah. Karena kita sudah di-create menjadi something new, something yang baru gitu. Sesuatu yang baru nggak bisa pakai sistem yang lama.
Saya punya laptop itu secara berkala produsennya mengeluarkan update untuk OS yang lebih baru. Nah, kalau pilihan itu diberikan, kenapa enggak saya pakai gitu, sistem yang baru ini? Kenapa saya tetap bertahan dengan sistem lama dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya? Kalau ternyata memang ada satu sistem baru yang bisa kita pakai, ya, otomatis kita akan lebih pakai yang baru, yang mungkin yang bisa lebih mengupgrade, memberikan kemampuan kinerja laptop ini lebih baik, lebih sempurna lagi, lebih maksimal lagi gitu, daripada sistem yang lama. Dan itu yang dilakukan oleh setiap perusahaan, mereka akan melakukan update sistem yang ada. Kalau kita mungkin terima kiriman di HP kita, mungkin kita diminta untuk update sistem kita, ya seperti itu yang mereka lakukan. Mereka ingin memperbaiki, mereka ingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk konsumennya, untuk bisa dinikmati lebih maksimal lagi. Nah, kenapa kita harus berubah? Karena di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kenapa kita harus berubah? Karena kita ini adalah ciptaan yang baru. Ya, kita dikreasikan baru saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita diubahkan. Kita menjadi satu ciptaan yang baru. Yang akan diisi dengan sistemnya Tuhan. Bukan sistem kita yang lama lagi. Cara berpikir kita, cara pandang kita semua akan diubahkan. Dengan cara sistem yang baru. Yang daripada Tuhan itu sendiri. Kita harus berubah karena apa? Supaya kita punya sesuatu nilai yang lebih. Sendok aluminium ini tidak akan berfungsi kalau dia hanya merupakan satu bahan mentah. Jadi dia hanya berupa satu lembaran aluminium mentah yang raw material, dia nggak akan punya nilai lebih. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, lebih milih mana? Saya kasih bahan mentahnya ataukah saya kasih hasil yang jadi? Saya percaya semua orang akan pilih hasil yang jadi. Mereka nggak akan mau repot-repot. Harus melakukan ini, itu, segala sesuatu untuk membentuk menjadi sesuatu yang lebih baru. Enggak. Kalau saya beri pilihan, Bapak Ibu mau pilih lembaran aluminium ini yang mentah atau sepasang sendok garpu yang sudah siap pakai. Saya percaya kita akan pilih yang siap pakai. Itu. Jadi ada nilai tambah pada saat sesuatu itu dirubahkan gitu. Jadi yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru, dia akan punya nilai lebih, dia akan punya nilai tambah yang lebih bermanfaat gitu. Demikian juga dengan hidup kita. Saat hidup kita dirubahkan dengan sistem Tuhan yang baru, kita akan menjadi lebih bermanfaat, kita akan menjadi lebih berdampak dalam kehidupan kita gitu. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus berubah? Karena firman Tuhan itu bersifat dinamis. Jadi tidak pernah terikat oleh waktu, tidak pernah terikat oleh ruang, oleh kondisi apapun. Jadi sifatnya firman Tuhan itu selalu bergerak dinamis. Kejadian 10 tahun yang lalu misalnya, saya diberkati Tuhan dengan firman A. 10 tahun kemudian saya tetap terima firman A itu juga bisa mengubah hidup saya gitu. Jadi firman ini enggak dibatasi. Jadi kalau dulu berlaku 10 tahun yang lalu, kemudian 10 tahun yang ke depan enggak berlaku lagi. Bukan demikian. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu dinamis gitu. Jadi jangan pernah takut entar 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan apakah ada pertolongan Tuhan? Tetap ada. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan selalu mengikuti zaman. Dia dinamis, dia hidup. Karena Allah kita Allah yang hidup. Jadi tidak terikat dengan oleh ruang, waktu, masa lalu kita, enggak ada. Jadi mengapa kita harus selalu memperbarui hidup kita? Karena kita supaya bisa menerima hikmat Tuhan yang baru. Pengertian Tuhan yang baru. Itu akan selalu ditambahkan dalam hidup kita. Berdasarkan pengalaman hidup kita, berdasarkan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Ntar kita akan semakin dewasa, kita akan semakin lebih mengerti. Oh ternyata ini maksud Tuhan, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Dulu kok aku enggak nangkap ya. Ya karena kita memang harus belajar. Harus terus belajar hari demi hari. Belajar mengenai pengenalan akan Tuhan. Memahami cara kerja Tuhan, memahami cara berpikir Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita semakin baik, kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mengapa kita harus berubah? Ya karena firman Tuhan itu sendiri dinamis gitu. Jadi supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita bisa menerima hal-hal yang baru dalam hidup kita. Kemudian poin ketiga, mengapa kita harus berubah? Karena supaya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Coba tampilkan slide yang terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat itu saya ada gambar slide mobil yang fenomena. Kita tahu mobil Kijang ya. Nah, tahun 80 saya masih ingat satu tetangga di kampung saya merupakan satu-satunya orang yang punya Kijang terbaru tahun itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide yang ada Kijang kotak-kotak yang bentuknya kaku warna orange pick up di ujung itu adalah prototipe, itu adalah bentuk Kijang pertama yang dipasarkan di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya metamorfosisnya, perubahan bentuknya dari yang kaku. Pada waktu itu saya coba buka pintunya, saya tutup, ya ampun suaranya seperti kaleng jatuh, seperti kaleng kerupuk yang jatuh itu, brang gitu, keras sekali. Itu adalah prototipe yang pertama, itu adalah produk yang pertama dari mobil Kijang. Nah, apakah setelah mengalami perkembangan sekian puluh tahun, apakah mungkin pabrikan Kijang itu tidak merubah bentuk mereka, tidak merubah produk mereka yang awal atau tetap sama terus seperti itu? Saya kan nggak akan laku kok. Mereka nggak akan melihat mungkin, nggak akan membeli, nggak akan ada punya minat untuk memiliki mobil tersebut gitu. Karena apa? Dari awal sampai 30 tahun ke depan nggak ada perubahan. Bentuknya yang gitu-gitu aja. Fitur-fiturnya juga begitu aja. Mau nutup jendela tetap harus ngengkol. Nggak ada yang namanya power steering. Jadi nyetirnya harus kayak orang gulat, kayak orang pakai kekuatan gitu. Nggak akan laku gitu. Tapi kita lihat, kita tahu. Mereka harus menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka harus memberikan suatu fitur-fitur yang tambahan yang bisa dinikmati, yang bisa fasilitas yang lebih untuk konsumen mereka. Maka dari itu mereka mengadakan riset beberapa kali sehingga terjadilah perubahan-perubahan bentuk. Dari si mobil tersebut yang awalnya bentuknya kotak-kotak kaku, akhirnya dirubah sedemikian bertahap mengalami perubahan yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, daripada bentuk awalnya. Demikian juga kita, Tuhan ingin kita itu berubah menjadi jauh yang lebih baik dari kehidupan lama kita. Makanya itu kita harus berubah. Dan saya percaya di satu perusahaan itu ada yang namanya tim riset and development. Nah, tim riset and development inilah yang bertanggung jawab untuk selalu mengeluarkan produk-produk terbaru mereka. Jadi mereka harus belajar dari, misalnya mereka mengeluarkan produk terbaru A, diluncurkan tahun ini. Mereka enggak kemudian mereka selesai, tugas mereka selesai, sudah selesai. Enggak ngelakuin apa-apa lagi, enggak. Mereka tetap melakukan riset, mereka mempelajari pasar, apa reaksi pasar terhadap produk mereka. Komen pasar apa? Negatif atau positif. Dari sana mereka akan pelajari mereka, ternyata kekurangannya di sini. Kekurangannya ini, kekurangannya itu, kelebihannya ini. Nah, sesuatu yang bersifat lebih itu akan dipertahankan dan bila mungkin akan ditingkatkan, lebih diperbaiki lagi. Sedangkan yang kekurangannya kalau bisa dikurangi atau mungkin dihilangkan. Itu trik mereka untuk membuat suatu produk berikutnya yang menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi poin ketiga mengapa kita harus berubah, karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan ingin kita menjadi sesuatu ciptaan yang mempunyai dampak, mempunyai impact jauh lebih besar daripada kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita yang lama gitu ya. Tuhan akan perlengkapi kita. Tuhan akan memakai kita dengan segala kelengkapan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi Tuhan mau kita berubah supaya kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ada 4 area dalam kehidupan kita yang harus kita rubah. Saya catat ada 4 area, yaitu area pertama adalah mindset kita, cara berpikir kita ini. Ini yang memegang peranan penting, kenapa? Karena ini akan mengontrol, ini yang akan memberikan reaksi terhadap suatu masalah dalam hidup kita, yaitu cara berpikir kita. Cara berpikir ini yang harus kita rubah. Jangan lagi kita memakai pikiran
mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita lagi. Saya dulu mungkin pernah sharing tentang klien saya yang lagi berseteru dengan kepala security saya, yang pernah saya sharingkan di beberapa khotbah yang lalu. Nah, coba kalau pada saat waktu kejadian itu terjadi, saya berpikir, waduh, yang bisa menyelesaikan ini mungkin direksi saya gitu. Mungkin atasan saya yang lebih punya kuasa, punya power untuk menyelesaikan ini. Kalau misalnya pada waktu itu saya betul-betul pakai pola pikir saya seperti itu, saya hubungi klien saya, sebentar Pak ya, saya panggilkan direksi saya untuk menyelesaikan ini. Nah, begitu direksi saya datang, apa mungkin penyelesaiannya akan menjadi lebih baik atau lebih cepat? Saya rasa enggak juga gitu loh ya. Mungkin akan terjadi argumentasi lebih sengit lagi. Mungkin akan terjadi gebrak-gebrak meja lagi. Karena kliennya merasa, loh aku udah bayar sekian puluh juta untuk event di tempatmu. Tapi saya enggak mendapatkan servis yang memuaskan. Enggak mendapatkan sesuatu yang baik yang bisa saya terima gitu. Lah si kepala security mungkin akan berargumen, loh Anda enggak sopan, saya lebih tua, kok Anda gini. Saya enggak yakin penyelesaiannya akan happy ending gitu. Penyelesaiannya akan lebih baik. Tapi pada waktu kejadian itu saya enggak sempat mikir ke sana, saya cuma pikir Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya enggak tahu masalah ini harus selesaikan gimana, tapi saya tahu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu yang saya katakan. Dan seperti yang saya saksikan waktu itu, endingnya luar biasa. Dari dua orang yang berseteru dengan sengit, tiba-tiba si bapak ini si klien ini bisa mendekati security saya minta maaf. Sesuatu yang aneh kan, sesuatu yang nggak mungkin terjadi gitu loh. Kita tahu lah proudnya orang The Haves itu seperti apa sih gitu loh. Ya, mereka nggak akan mungkin merendahkan diri mereka untuk minta maaf terlebih dahulu. Itu seperti suatu pola gitu, seperti suatu pattern gitu. Susah. Tapi yang terjadi itu luar biasa Bapak Ibu. Saat itu saya melihat ya dalam hitungan sekian detik orang itu berubah. Tuhan rubahkan hati orang itu. Jadi yang keras, yang emosi, yang panas pada waktu itu tiba-tiba berubah. Dia bisa merendahkan diri, dia datang ke security saya, dia minta maaf, dia jabat tangannya terus dia peluk gitu. Dan itu dia lakukan 2 kali. Pada waktu kejadian itu juga pada waktu setelah event itu selesai, setelah event itu pulang dia samperin lagi security saya, dia peluk lagi, dia minta maaf lagi. Luar biasa. Apa jadinya pada waktu itu kalau saya pakai pola pikir saya andalkan orang, saya andalkan manusia. Saya serahkan ke direksi saya. Maksudnya ya udah saya lepas tangan. Biar direksi dengan segala konsekuensi, dengan segala akibatnya yang memutuskan sendiri. Saya enggak yakin akan menjadi lebih baik gitu. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita berseru pada Tuhan, Tuhan tolong. Jadi saat masalah itu menghampiri dalam hidupmu, pakai cara pandang yang Tuhan mau itu. Jangan lagi andalkan orang. Kita lihat kisah di Alkitab tentang orang lumpuh di kolam Bethesda di kota Yerusalem, di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi ceritanya ada orang lumpuh di dekat kolam Bethesda gitu. Jadi dia ini pingin sekali sembuh. Tiap kali air kolam itu mulai bergejolak, dia ingin nyamperin ke sana, dia ingin menjadi orang yang pertama terjun ke dalam kolam itu. Karena dikatakan kalau orang yang pertama, barang siapa yang terjun pertama kali ke dalam kolam itu, dia akan sembuh dari segala sakit penyakitnya gitu. Tapi dia karena kondisi badannya yang lumpuh, kaki dia tidak bisa bergerak dengan leluasa, mungkin posisi dia ngesot ya, jadi jalannya harus narik tubuhnya, harus narik kakinya dengan segala susah payahnya. Kan pasti kalah cepat dengan yang sehat, dengan yang normal. Sekalipun sakit ada orang yang bisa berlari kan dia pasti lebih cepat gitu. Nah, bertahun-tahun itu dia selalu gagal masuk ke dalam kolam. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dan apa yang Bapak Ibu tahu di Alkitab itu catat, orang itu menyalahkan keadaannya. Menyalahkan orang-orang sekitarnya. Gak ada yang bantu aku, mereka mendahului aku. Begitu loh. Jadi kadang kita nggak melihat Yesusnya, tapi kita malah menyalahkan lingkungan sekitar kita. Oh si A nggak nolong aku, si B nggak nolong aku. Oh dia mempersulit aku gitu. Nah kita sering kali dalam hidup kita itu, kita nyalain orang dulu. Kita nyalain sekeliling kita lebih dahulu.
saat kita menghadapi masalah. Padahal yang Tuhan mau dari si lumpuh itu, Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh gitu. Tapi jawabannya bukan mau Tuhan atau enggak. Padahal kan intinya harusnya kan dijawab, ya saya mau atau tidak, cukup. Tapi dia cerita yang lain, orang-orang yang sekeliling saya gini. Nah, itu yang harus kita rubah dalam cara berpikir kita gitu. Perubahan terjadi kalau kita juga merubah hidup kita. Dimulai dengan cara merubah cara berpikir kita. Jangan mengandalkan orang lain. Apapun masalah yang kita hadapi tetap berandalkan pada Tuhan. Area kedua yang harus kita rubah adalah cara pandang kita. Seringkali kita melihat masalah itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Kita melihat masalah itu sebagai suatu beban yang akan menyusahkan kita, yang akan mempersulit kita. Salah Bapak Ibu ternyata. Setelah saya pelajari dengan penyertaan Tuhan sekian lama, saya melihat bahwa masalah itu adalah cara Tuhan untuk show off kepada kita. Show off apanya? Show off kemaha dahsyatannya dia gitu. Kemaha kuasaannya dia gitu loh. Kalau nggak ada masalah, kita nggak akan lihat loh. Cara Tuhan yang luar biasa, cara Tuhan yang ajaib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ayo kita ubah cara pandang hidup kita. Cara pandang kita terhadap masalah kita rubah. Bahwa masalah itu adalah cara Tuhan untuk show off dalam hidup kita. Untuk dia menyatakan kuasanya, menyatakan pembelaannya dalam hidup kita. Jadi jangan lagi itu anggap suatu beban. Saya tiap hari kalau bangun saya selalu ngomong sama Tuhan, what's next God? Apalagi Tuhan? Apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan kamu tunjukkan hari ini untuk aku Tuhan. Jadi ada satu excited, ada suatu kegairahan melalui panjang hari itu karena kita pengen tahu Tuhan mau bikin apa sih dalam hidup kita hari ini gitu loh. Even itu masalah, even itu berkat, nggak ada masalah gitu. Pokoknya saya pengen tahu, cara Tuhannya begini. Cara Tuhan untuk amazing, dia nggak pernah pakai cara yang sama untuk menyelesaikan masalah kita. Karena dia Tuhan yang maha segalanya. Dia enggak cuman punya satu cara aja untuk menyelesaikan masalah kita. Enggak. Dia punya beribu-ribu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi jangan pernah khawatir dengan masalah apapun yang ada dalam hidup kita. Pandang masalah itu sebagai kesempatan kita untuk melihat pembelaan Tuhan. Kesempatan kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kita juga harus pandang hidup itu sebagai suatu ujian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Yakobus 1 sampai 2 sampai Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 ya. Nanti bisa dipelajari di sana. Jadi sama seperti seorang anak yang lagi sekolah. Mulai dari level TK, SD, SMP, SMA, semua itu dilalui dengan ujian. Dia nggak akan bisa melanjutkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA tanpa dia menyelesaikan semua ujian yang ada. Ya, jadi ujian itu membawa kenaikan tingkat, ujian itu membawa kenaikan level dalam hidup kita. Dan kita nggak akan mencapai suatu kedewasaan rohani kalau kita tidak akan pernah menyelesaikan semua ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lalui nikmati penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita ingin naik level ya memang ujian itu harus kita hadapi, ujian itu harus kita selesaikan. Kalau semakin kita tunda ujian itu, mungkin kita akan pikir, menghindar lah. Enggak deh, aku belum siap. Ya udah, tapi hidup Anda akan stuck di sini. Anda enggak akan lagi maju ke depan. Tetap di sini. Selama kita menyatakan hidup kita enggak siap, ya kita tetap di sini. Kita enggak akan bisa melihat bagian-bagian penyertaan Tuhan yang ke depannya seperti apa gitu. Ya kita akan berhenti di sini aja. Saya pikir setiap kita nggak akan mau lah. Kita ingin hidup kita lebih maju. Kita ingin hidup kita menjadi lebih baik. Gitu. Jadi hadapi setiap ujian hidup ini sebagai suatu ujian. Selesaiin semuanya supaya kita bisa cepat naik level. Kita bisa mengalami suatu kedewasaan rohani yang seperti yang Tuhan mau. Kemudian hidup ini adalah suatu kepercayaan. Di 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup adalah suatu kepercayaan. Saya bacakan ya di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jalani hidup ini karena percaya. Kalau kita jalani hidup ini dengan melihat, kita akan merasa hopeless. Benar loh. Kita lihat aja, 2 tahun pandemi ini gak selesai-selesai.
muncul varian baru. Kemarin terakhir apa? Omikron. Sekarang muncul lagi Omikron varian baru. Setelah Delta, Omikron. Muncul lagi Omikron varian baru. Gak akan selesai. Kalau kita hidup dengan melihat keadaan sekeliling kita hopeless. Benar, kita akan merasa hopeless, kita akan merasa capek. Udah Tuhan, udah gak kuat deh. Enggak. Tapi kita hidup, katakan kita hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Percaya akan firman Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Itu yang akan membuat kita hidup, kita menjadi lebih kuat. Kita bisa melalui semua itu. Jadi anggap hidup ini dengan percaya, bukan dengan melihat. Kemudian hidup sebagai penugasan. Di Mazmur 139, saya coba bacakan ya. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi hidup kita ini adalah, kita punya mandat, kita menerima mandatori dari Tuhan. Kita punya satu tugas dari Tuhan. Dikatakan di Mazmur tadi, selagi aku bakal anak. Masih bakal anak itu sudah Tuhan sudah siapkan hari-hari kita. Hari-hari yang akan dibentuk gitu. Hari-hari yang akan memproses kita. Sudah Tuhan siapkan gitu dalam kitab Tuhan gitu. Dan itu yang harus kita lalui gitu. Itu adalah tugas yang dari Tuhan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jadi hidup adalah ujian, hidup adalah percaya, hidup adalah suatu penugasan. Kita punya tugas yang belum selesai. Kalau kita saat ini kita hidup, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, karena kita masih punya tugas yang belum kita selesaikan. Kalau kita sudah selesai, ya udah kita pulang. Tapi selama hari ini kita masih bernafas, kita masih punya tugas dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Apa itu tugas kita? Hanya kita yang tahu masing-masing, karena setiap orang punya medannya sendiri-sendiri. Jadi enggak sama, mungkin tugas saya beda dengan tugas Bapak Ibu beda dengan yang lain juga. Masing-masing punya tugas yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kemudian poin ketiga, area yang harus kita rubah adalah cara kita berkata-kata. Hampir semua konflik yang ada, hampir semua perseteruan yang ada, perkelahian, keributan, apapun yang terjadi, semua berakar dari, semua berpangkal, semua berawal dari perkataan. Ada orang yang tersinggung dengan perkataan, kemudian jadi marah, jadi keributan, jadi segala sesuatu menjadi lebih kacau, lebih buruk lagi. Semua berawal dari perkataan. Ini yang Tuhan mau, kita harus merubah. Kita harus punya penguasaan diri dalam lidah kita, dalam berkata-kata. Kita harus mulai belajar memperkatakan hal-hal yang positif. Apa susahnya sih? Kita justru milih lebih baik ngomel atau bersyukur. Ayo, kalau ngomel itu panjang nanti, efeknya panjang. Sepanjang hari kita akan mengalami damai sejahtera. Sepanjang hari kita akan mengalami tekanan. Dalam kondisi yang enggak enak, enggak ada damai sejahtera. Ketemu si A marah, ketemu si B marah. Orang-orang yang enggak tahu apapun masalah kita kena marah gitu. Karena kita memilih untuk berkata-kata yang negatif. Kita memilih untuk mengomel daripada mengucap syukur. Padahal kalau kita mengucap syukur, selanjutnya itu kan lebih enak gitu loh. Jadi Tuhan mau kita merubah cara kita berkata-kata. Lakukan perkataan positif. Jangan mengutuki orang lain, jangan mengutuki diri sendiri. Jangan menjatuhkan orang lain dengan perkataan kita. Belajar kita melakukan suatu perkataan yang positif. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Lakukan perkataan. Saya ingat, saya punya pohon mangga di depan rumah saya. Mungkin sudah bertahun-tahun, tapi 4 tahun awal saya tinggal di rumah tersebut, pohon ini enggak pernah berbuah. Pohon mangga tapi enggak pernah berbuah. Kemudian saya diingatkan Tuhan dengan cerita Tuhan yang mengutuk pohon ara. Pohon ara itu dikutuk Tuhan menjadi kering karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saya cuma ngomong sama pohon mangga ini. Kamu kalau enggak berbuah, kamu tak kutuk jadi kering. Aku minta kamu tahun depan kamu berbuah. Saya cuma ngomong gitu tok, nggak tahu. Orang mungkin nganggap saya edan atau gimana, saya nggak tahu. Saya cuma ngomong gitu tok. Musim mangga berikutnya dia berbuah Bapak Ibu, beneran.
Saya masih ada foto-fotonya, cuman saya nggak sempat ambil ya. Saya ada fotonya pada waktu dia berbuah. Ada puluhan buah yang muncul gitu loh. Tapi memang rasanya enggak manis, belum manis, masih kecut-kecut, banyak yang kecutnya. Tapi saya melihat ada perubahan gitu loh. Saat kita ngomong sesuatu yang positif pada pohon ini, pohon ini bereaksi, berbuah gitu loh. Aneh ya, tapi itulah ya kuasa firman Tuhan gitu loh. Setiap perkataan kita itu bisa mengubahkan orang loh. Kita mau mengatakan orang itu baik, orang itu akan bisa menjadi baik. Kita mau katakan orang itu buruk, orang itu juga akan semakin buruk. Dan itu tanggung jawab pada kita. Karena kita ngatain orang tersebut. Bukan karena dia tidak mau berubah. Tapi kita yang mengkondisikan orang tersebut menjadi lebih buruk. Engkau buruk, engkau gak berguna, engkau gak bisa apa-apa. Ya dia gak akan bisa apa-apa. Mindset dia akan tertanam. Oh, orang-orang ngomong aku gak bisa apa-apa. Ya udah, aku gak bisa apa-apa gitu loh. Dan itu yang gak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan baru, kita harus mempunyai dampak yang lebih baik untuk orang-orang sekitar kita. Kita harus menjadi sesuatu hal yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Dengan perkataan kita. Ada orang yang bilang gini, ada orang terluka saat kita melihat kita bahagia. Tapi ada orang yang bahagia saat melihat kita terluka. Jadi paham ya? Tidak semua itu orang itu suka dengan kondisi kita gitu loh. Tapi ya biarin gitu. Itu urusan mereka. Tapi kita harus menjadi sesuatu yang positif buat mereka. Orang itu sukses, kita harus ikut sukses. Orang itu bersedih, kita harus ikut bersedih. Kita harus memberikan respon yang baik. Jadi bukan karena orang itu sukses terus kita iri. Orang itu kesusahan kita bertepuk tangan, kita bergembira. Enggak. Itu bukan karakter anak Tuhan gitu. Kita harus mempunyai empati, kita harus mempunyai awareness, kita harus kesadaran kepada orang-orang sekeliling kita. Kita bisa mensupport orang-orang sekeliling kita dengan baik, itu pun dengan perkataan yang positif ya. Kemudian yang area yang harus kita rubah adalah cara mengimani. Saya juga pernah share tentang Daud mengalahkan Goliat. Ya. Jadi kita tahu kisahnya, kita tahu komparasinya. Daud itu ukurannya seberapa, Goliat itu seberapa, dan bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat tersebut kita juga tahu. Tapi yang mungkin perlu kita pahami lebih adalah apa yang bisa membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Apakah kepandaian dia melemparkan umbannya? Nah, Daud pernah membunuh singa, Daud pernah membunuh beruang. Kalau Daud melihat Goliat itu sebagai masalah yang lebih besar dari singa ataupun beruang yang sudah pernah dia bunuh, pasti dia nggak akan pakai umban itu. Dia akan pasti cari akan sesuatu senjata yang lebih besar, yang lebih mematikan, atau mungkin batunya dia nggak akan pilih batu yang sama, ukuran batu yang sama yang untuk menghancurkan tengkoraknya singa atau beruang itu. Dia mungkin akan cari batu yang lebih gede, mungkin segenggam tangan ini, sekepalan tangan ini mungkin, bukan pakai batu yang kecil. Tapi itu enggak Daud lakukan gitu. Daud enggak panik, Daud enggak pusing dengan semua itu. Ya. Tapi dia memandang Goliat itu sama seperti singa, tidak lebih besar, bukan karena size-nya yang over, kemudian dia melihat, oh ini seperti 10 singa, enggak. Tapi Daud melihatnya sama seperti singa itu, yang sudah aku bunuh, yang sudah aku robek rahangnya. Dia melihat Goliat itu sama seperti singa yang sudah pernah dia bunuh. Jadi imani masalah apapun itu enggak bisa lebih besar daripada Tuhan kita. Kalau dulu Tuhan bisa selamatkan kita, Tuhan bisa tolong kita. Hari ini apapun masalahmu, mungkin kita melihat masalah itu lebih gede. Hari ini saya enggak kuat Tuhan, mungkin masalah saya berkali-kali lipat. Enggak, bagi Tuhan masalah itu semua sama. Enggak ada yang enggak lebih besar daripada dia gitu. Ya, jadi cara kita mengimani hidup kita ini juga penting. Ini yang harus kita rubah. Tuhan bilang kita adalah pemenang, lebih dari penang, more than conqueror, lebih dari pemenang. Itu yang janji Tuhan. Dia akan membawa kita semakin naik dan tidak akan turun. Itu juga janji Tuhan. Imani janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ubah hidup kita. Kita merespon dengan apa yang Tuhan mau. Kita rubah cara hidup kita, cara berpikir kita, cara memandang masalah kita, cara berkata-kata kita, cara iman kita bekerja, kita harus rubah semuanya supaya kita menjadi satu
kreasi, suatu ciptaan yang Tuhan yang lebih baik, yang lebih siap menghadapi pada kehidupan ini. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita masuk dalam doa, ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setiamu, penyertaan pembelaanmu Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami ingin hidup kami berubah menjadi lebih baik Tuhan. Kami ingin merespon apa yang Tuhan mau. Cara berpikir kami Tuhan, cara kami memandang masalah, cara kami merespon dengan perkataan-perkataan, maupun cara iman kami bekerja Tuhan. Kami mau rubah seturut dengan apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Dalam doa kami, bukan lagi permintaan dari kami Tuhan, tapi kami mau izinkan Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau sambut berkat-Mu, kami mau terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari jemaat dimanapun Anda berada, kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih penyertaan yang sempurna dari hari ini sampai selama-lamanya. Tercurah atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.